Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Dimas Sefrianto. Adik-adik semua bisa manggil kakak Dimas ya. Jadi kakak adalah mahasiswa Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi kakak di sini akan mengajar di kelas 8 menggantikan Pak Munasir. Jadi untuk beberapa bulan ke depan kakak yang akan mengajar mata pelajaran PPKN di kelas kalian. Nah, karena kita masih belajar mengajar secara daring, jadi nanti akan kakak berikan materi dan tugas di Google Classroom. Nah, nanti adik-adik mengerjakan tugasnya di kertas selembar, kemudian difoto, lalu dikirim di Google Classroom kelasnya masing-masing ya. Selamat pagi semua. Kita akan memasuki ke bab 2 ya. Menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau amandemen terdiri atas 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh atau pasal-pasal, dan 3. Penjelasan. Namun, terjadi perubahan pada saat setelah di amandemen, yaitu sistematikanya hanya terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kedua, tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Adapun makna kemerdekaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Di alinea pertama diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan, yaitu pada saat yang berbahagia. Di alinea ketiga memuat pernyataan bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dan di alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memuat pembukaan. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Di awal tadi sudah kita singgung tentang kata fundamental. Fundamental adalah sesuatu yang mendasar, asasi, sangat penting atau merupakan suatu prinsip dan hal pokok yang dijadikan pedoman atau dasar. Pembukaan dapat dikatakan fundamental karena pembukaan telah memenuhi beberapa persyaratan. Ada 3 persyaratan. Yang pertama adalah berdasarkan sejarah terjadinya, yang kedua berdasarkan isinya, dan yang ketiga pembukaan menetapkan adanya Undang-Undang Dasar. Berdasarkan sejarah terjadinya. Pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Jadi, Undang-Undang Dasar itu dibuat oleh PPKI. Berdasarkan isinya, bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara atau Pancasila, asas politik negara atau kedaulatan rakyat, dan pembukaan berisi tujuan negara. Pembukaan dikatakan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental karena pembukaan
menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa, cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara Pancasila. Jadi, di dalam Undang-Undang Dasar itu terdapat pokok-pokok yang mendasar. Di sini ada 7 poin, di mana salah satunya adalah Undang-Undang Dasar berisi cita-cita negara, tujuan negara, dan juga terdapat dasar negara yaitu Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi makna bahwa menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Makna dari alinea kedua, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea kedua ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Makna dalam alinea ketiga. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi, perjuangan kemerdekaan Indonesia ini merupakan rahmat yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada negara Indonesia. Makna dari alinea keempat, berisi tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, berisi ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, berisi bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan dasar negara yaitu Pancasila. Sekian tadi materi tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang ada tugas mandiri untuk adik-adik semua. Jadi terdapat 5 soal, dijawab dengan baik dan benar, kerjakan di kertas selembar, kemudian difoto, lalu dikirim melalui Google Classroom masing-masing. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan tugasnya, tetap semangat, selalu patuhi protokol kesehatan, jauhi kerumunan apalagi saat berada di luar rumah. Stay healthy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.